Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan reses, di mana anggota DPRD turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai permasalahan yang dihadapi warga. Di Kabupaten Tanggamus, Wakil Ketua 1 DPRD M. Rangga Putra Hakim melaksanakan kegiatan Reses 2, masa sidang 2 tahun 2026 di daerah pemilihan 5. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat di Kecamatan Pugung dan Talang Padang untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung. Suasana hangat terlihat di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Ratusan warga berkumpul untuk menghadiri kegiatan reses yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Tanggamus, M. Rangga Putra Hakim. Kegiatan ini menjadi titik awal dari rangkaian kegiatan reses yang akan dilaksanakan di 5 titik berbeda selama 3 hari di wilayah Kecamatan Pugung dan Talang Padang. Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam dialog terbuka, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Tanggamus. Salah satu persoalan yang banyak disoroti adalah kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan perbaikan. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan. Sejumlah masyarakat mengaku sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI. Namun saat ini statusnya tidak lagi aktif. Kondisi tersebut menjadi kekhawatiran bagi masyarakat
terutama bagi mereka yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rangga Putra Hakim menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Setiap aspirasi yang disampaikan warga akan dicatat dan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Terkait perbaikan infrastruktur, Rangga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan program penanganan melalui alokasi anggaran tahun 2026. Salah satunya melalui skema pendanaan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada perbaikan sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Tanggamus. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga menjadi momentum silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat. Menjelang perayaan Idul Fitri, Rangga Putra Hakim turut membagikan bingkisan kepada warga yang hadir dalam kegiatan tersebut. Bingkisan tersebut berupa kain dasar untuk peserta perempuan, serta perlengkapan sholat bagi peserta laki-laki. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian dan apresiasi terhadap masyarakat. Rangga Putra Hakim juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepadanya pada pemilihan legislatif sebelumnya. Meskipun belum dapat mengunjungi seluruh pekon di wilayah Dapil 5 yang berjumlah 47 pekon, namun ia menegaskan akan terus berupaya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kegiatan reses menjadi jembatan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui dialog langsung, berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat didengar dan diperjuangkan dalam program pembangunan daerah. Harapannya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjaga
demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita dapat berkah. Dengan demikian marilah kita bersama-sama membuka kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini lancar, dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya dalam kesempatan ini akan memandunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan mazidah, kama yang bagi jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Yang dapat baru separuh atau dan lagi berjalan. Jadi minta tolong sabar sebentar ya. Karena biar sekaligus beres. Iya, terima kasih. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini, yaitu selain syukur atas segala nikmat dan hidayah berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama bersilaturahim mengikuti kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Bapak M. Erlangga Putra Hakim sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tanggamus. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Jadikanlah acara ini yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahnya. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan kami. Mohon perkuatkanlah persaudaraan, tali persaudaraan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadamu kami mohon ampun atas segala dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal Saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Partai Gerindra, Bapak M. Erlangga Putra Hakim beserta Ibu. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan, selalu dijadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Serta Bapak Ibu sekalian yang relawan serta pendamping PKH Kecamatan Pugung yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan di acara penjaringan aspirasi masyarakat dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, di sini tidak banyak yang kami sampaikan mewakili dari relawan Kecamatan Pugung. Kami dari Kantin Tio memohon Pak untuk relawan Pak Rangga, bisa suatu kebanggaan tersendiri untuk kami diundang di acara ini. Artinya kita selalu bersinergi untuk mewujudkan pembangunan atau tujuan yang ingin kita laksanakan atau ingin yang kita rencanakan ke depannya terwujud dengan adanya pertemuan ini. Semoga ke depannya kita lebih bersinergi lagi, lebih menjalin silaturahmi. Mungkin kalau Pak Rangga belum semuanya
mendatangi ke setiap pekot, mungkin akan kedepannya akan semua didatangi Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Jadi kedepannya untuk harapan kami yaitu untuk yang khususnya di Kecamatan Pugung, baik pembangunan dan lain sebagainya, program-program yang sudah direncanakan oleh beliau semoga terlaksana dengan lancar. Itu harapan kami semua Bapak Ibu. Karena dengan adanya dewan, dengan adanya Bapak Rangga di sini di Kecamatan Pugung, suatu kebanggaan untuk masyarakat Pugung. Karena apa? Karena kita di sini sering berkomunikasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi harapan kami itu Pak untuk kedepannya biar masyarakat semua tahu, biar masyarakat semua nanti kedepannya oh ini nanti akan bertahap seperti itu. Semoga aja terlaksana Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi selama Bapak menjabat selaku wakil 1 Pak, alhamdulillah berjalan dengan lancar, program-program sedikit demi sedikit sudah mulai dilaksanakan dan alhamdulillah kami juga bangga Bapak sekalian. Ya, mungkin itu saja Pak, sedikit sambutan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua 1 DPRD Kabupaten Tanggamus. Kepada yang terhormat Bapak M. Rangga Putra Hakim, silakan. Habibun. Yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tanggamus, Bapak M. Rangga Putra Hakim. Yang saya hormati, ini ada Pak Dadan. Sebenarnya saya berharap semua pendampingnya hadir pada Dadan. Karena kan kalau yang edisi Ramadan ini khusus untuk konstituen tersetia saya, khusus buat kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, teman seperjuangan sejak awal. Jadi saya berharap mudah-mudahan lagi di jalan ya Pak ya, mudah di jalan. Sambil nunggu ya Bu. Yang saya hormati Ketua PAC Pugung Bapak Banis. Bapak Banis ini selaku Ketua PAC Bu. Untuk saya informasikan, kami dari sisi Partai Gerindra sudah punya ranting di setiap pekon. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak di pekonnya masing-masing boleh bersinergi dengan ranting. Kalau ada usulan ataupun ada permasalahan-permasalahan atau apapun juga kebutuhan dengan saya, kalau nggak bisa langsung ke saya, nanti boleh melalui ranting pasti sampai ke saya. Bilang aja saya relawan PKH-nya Pak Rangga, pasti langsung dia anterin, langsung diakomodir ya. Yang saya hormati istri saya tercinta, tersayang, luar biasa hari ini, makanya pun tambah semangat saya, ya kan? Alhamdulillah. Sekarang mana anak saya? Mana? Malika mana? Saya sesuai apa yang saya sampaikan tahun lalu, saya sudah pindah dan sudah mulai bangun rumah. Nah, mudah-mudahan kita tahun depan resesnya di situ. Nanti kalau sudah selesai nanti kita makan juga di situ. Nah ini putri semata wayang saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kami sudah fokus pindah ke Pugung, menetap. Dan alhamdulillah memang di luar dugaan, di luar rencana, tapi alhamdulillah Allah berkata lain, kami mulai bangun rumah. Minta doanya supaya lancar untuk depan kita semua sama-sama menjadi rumah, nanti ini menjadi rumah aspirasinya kita semua. Yang saya pendamping PKH Sekadbuk Kecamatan Pugung, yang kami hormati seluruh pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus yang berkesempatan hadir pada hari ini, juga beserta Ketua PAC Partai Gerindra. Selama 2 tahun saya berjalan menjadi dewan, kita baru kesempatannya secara bersama-sama ya Bah, baru bisa setahun sekali. Mudah-mudahan mulai tahun ini, nanti saya sudah bilang sahabat Dadan, saya sudah mulai keliling
Kalau ada pertemuan PKH nanti saya ikut ya Pak ya. Jadi saya yang nimbrung ibu-ibu. Jadi mohon maaf Bu, dari Pungkut kalau agak lupa di mana nama tempatnya. Cuma saya ingat bisa jahit kan, bisa jahit. Nah, ingat saya, tenang aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkahnya kita kumpul semua Bu, ketemu lagi di tahun ketiga ini ya Bu ya, ketemunya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi terjalin dengan baik dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat mengiring salam kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini agendanya penjaringan aspirasi masyarakat. Nah, cuman kan dalam konteks asasi ini saya sengaja mengumpulkan ibu-ibu dan bapak-bapak tim saya yang sejak awal berjuang bersama saya. Alhamdulillah Pak, Bu, berkat dukungan Bapak Ibu, ini saya memasuki tahun kedua dan sudah banyak beberapa program sudah berjalan. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat, alhamdulillah sudah tersalurkan. Nah, saya juga sudah mulai keliling, cuman masih door to door. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyambangi pokoknya semua, karena saya sudah hitung Pak, reses setahun 3 kali. Jumlah desa yang memberikan amanah ke saya ini ada 47 pekon. Kalau saya keliling semua nanti nggak ada pembangunan yang kelihatan. Akhirnya saya harus memilih mana-mana yang akan menjadi binaan saya. Tapi kalau kita kan judulnya beda Bu. Ibu-ibu kan badan saya sendiri. Saya bisa begini kan karena ibu-ibu, bapak-bapak semua. Saya bersyukur dan tidak akan pernah lupa untuk hari itu. Hari dimana saya diberikan berkah oleh Allah, terpilih menjadi anggota dewan melalui perjuangan kita semua. Tepuk tangan dulu kita bapak-bapak. Ini luar biasa. Saya ini alhamdulillah luar biasa dengan bapak-bapak ibu-ibu. Nah, jadi hari ini saya sebenarnya fokus kepada internal kita Bu. Saya pernah janji ya dulu kan Bu, walaupun agak lama karena perjuangan Bu, saya mohon maklum banyak perihal yang harus saya lakukan. Contohnya apa? Saya 1 tahun Bu belajar di dewan itu kayak mana. Saya mungkin bukan membanggakan diri, tapi saya mungkin dewan paling rajin di masuk kantor. Iya, kantor. Oh iya. Jadi mohon sabar. Nah, cuman saya tidak akan pernah lupa dengan janji yang pernah saya berikan. Karena prinsip hidup saya Bu, saya tahun ini 48 tahun. Prinsip saya cuma satu. Saya tidak akan berjanji untuk hal yang tidak bisa saya tepati. Jadi saya pernah janji kalau untuk ibu-ibu nih, bapak-bapak harap maklum dulu. Karena bapak-bapaknya sih nggak banyak tuntutan, mak yang banyak tuntutan nih. Jadi repot kita kalau nggak ikutin nanti kan dosa. Nah kemarin kan sudah pernah waktu kita sosialisasi sudah ada kerudung ya Bu. Nah ini kemarin saya 1 bulan bolak-balik sama ibu berdua. Utak-atik mau warna apa ini? Ya kan, nah, akhirnya udahlah kemarin bismillah sama Ibu Ayunya dibantu sama Ibu Gubernur juga, kebetulan Ibu Gubernur adik saya itu pilih. Jadi katanya warna yang coba mana keluarin satu. Kan keluarin aja. Yang punya ibu sama contoh. Tapi bapak-bapak, walaupun bapak-bapaknya nggak minta, tetap saya pikirin. Ada sejadah, ada sarung, ada tasbih. Ya. Coba, mana bahannya? Apa aja? Itu semua bisa buku. Ya bukan satu.
yang coklat. Nah ini yang punya ibu-ibunya. Mudah-mudahan kayaknya kemarin cocok sama jilbabnya. Bahannya dingin kan. Nah itu jilbabnya tuh. Tuh sini bu, sini bu. Bu, contoh bu. Ini mah. Ya. PKH sekecamatan Pugu dan juga rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji, segala syukur, semoga senantiasa kita haturkan kehadiran Iklan lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenan ya bu. Ya bahannya dingin, nggak keringetan, enak. Kan jadi promosi saya. Mana punya bapak-bapaknya? Punya bapaknya mana? Coba lewat pen, bukan pen. Di sini. Ini isinya sajadah, sarung, sama tasbih. Mudah-mudahan meningkatkan ibadahnya bapak-bapak relawan saya semua. Buat lebaran. Ya, mudah-mudahan semuanya juga berkenan. Padahal ada lagi nanti padahal beres. Semua kebahagiaan, alhamdulillah. Pokoknya momen Ramadan ini kita mempererat silaturahmi, saling mendoakan. Semuanya saya ingetin, bu, bapak. Kalaupun perlu apa-apa, tadi seperti ada ibu yang bilang tadi jalannya mesti diperbaiki. Nanti tim kita ya akan terus. Yang mana lagi? Yang urusan jalan mana lagi nih? Pokoknya apa ibu? Suka mulia. Pokoknya aku Eko. Suka maju. Apa masalahnya suka maju? Jalan mana itu? Kabupaten atau provinsi? Jalan desa, jalan mana? Coba nanti yang punya aspirasi, Pak Eko, tolong saya Pak Eko. Ya, Bu, Pak, kalaupun ada aspirasi, bukan berarti langsung bisa saya tangani. Jadi tolong bersabar, nanti kan kalau urusannya sama pemerintah itu ada aturannya. Nanti kami akan tuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Mana yang memang penting dan memang sudah kayak tadi kata ibu bilang ya, ada jembatan perlu diperbaiki, mungkin itu nanti kita prioritaskan. Tapi sabar aja bapak-bapak ibu-ibu, semua pembangunan sekarang ini insya Allah mulai 2020 ini mulai merata. Ya, programnya Pak Bupati kita juga sudah berjalan, program Pak Gubernur juga sudah berjalan. Sekarang di Pekonnya, Pekon mana yang belum punya KDMP? Merah Putih, udah ada semua belum? Udah mulai bangun belum? Belum. Lagi dibangun kan? Nah, itu bagus. Bu, program Pak Prabowo itu bagus. MPG udah mulai rata kan? Ada keluhan enggak? Makanannya? Ya. Nanti kalau ada itu, saya punya nomor ke Pak Manis. Nanti Pak Manis kasih nomornya. Kalau ada MPG yang nggak benar, kabarin. Nanti kita khusus buku Talang Padang itu insya Allah saya yang awasin. Apalagi tahun kemarin kita 2 macam ibu ya, cuman transport sama sembako. Nah tahun ini alhamdulillah naik 3. Sembako, ada hadiah, ada transport, ada kalender malah. Mudah-mudahan tahun depan minimal sama. Ya, doain saya, Bu, Pak. Saya minta doanya. Saya nggak capek-capek minta doa sama bapak, ibu-ibu, tim seperjuangan saya, doakan saya sehat, doakan saya panjang umur, doakan saya tetap amanah. Yang paling penting saya minta doa supaya selalu bisa bermanfaat buat masyarakat banyak, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya sayangi. Itu aja bapak ibu-ibu. Ada yang lain mungkin yang mau bicara atau ini aspirasinya? Pak Eko,
nanti itu sini. Sekarang saya sudah atur Bu, daripada kita reses lama. Nah, kalau ada apa yang punya aspirasi, yang BPJS tadi siapa? BPJS. Yang mana? Kok. Ya, nanti Ibu jangan pulang dulu sambil nunggu kita absen ke bagian ini. Yang ada keluar BPJS itu namanya Pak Eko, khusus ngurusin BPJS dan apa aspirasi yang ke saya. Gimana Bang? Bagian yang saya. Jadi mungkin seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dari Bapak-bapak, Ibu-ibu di luar aspirasi, saya boleh nggak sama siapa ini? Saya minta tanggapannya untuk saya selama 2 tahun ini. Dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1. Bapak-bapaknya saya minta Pak Arlan, ibu-ibunya saya minta Teh Haryati. Nah. Di acara ini, marilah bersama kita berucap lepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan berkah. Jadi kita ini perjuangannya sudah masuk tahun ketiga ya Bu, tahun ketiga. Kesan dan pesan Bapak untuk saya yang kemarin dan ke depan, saya perlu tahu dari tim saya dulu. Habis ini Teh Haryati mewakili ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlan, ranting dari Tanjung Agung. Saya mengucapkan Marilah sejenak kita berdoa yang pada kesempatan ini akan diimami oleh Bapak Dadang. Kepadanya disilakan. Makanya saya bilang sama Pak Dadan, saya mau ikut keliling. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kemudian marilah kita bersama-sama memberikan kepala membaca Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini lancar. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih khusus pada Bapak Rangga Putra Hakim sebagai anggota Dewan. Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Jadikanlah acara ini yang membawa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bahasanya Bu, jambu air buah kedondong. Kalau cair bagi-bagi dong. Tadi Ibu menyampaikan bahwa harapan, memang semua harapan itu kita di infrastruktur ya, di jalan. Ya. Jadi tolong bersabar. Kami di Dewan itu selalu memikirkan masyarakat. Kami punya 45 orang Dewan dari 6 dapil. Semuanya mikirin daerahnya masing-masing. Cuman keterbatasan anggaran yang membuat kita harus lebih bersabar. Tapi apa yang menjadi pokok-pokok pikiran, aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya terkait dengan pemeliharaan jalan atau pembangunan jalan, itu semuanya sudah dikoordinasikan. Dan tahun ini kan sudah mulai programnya Pak Bupati, sudah mulai berjalan semua. Dari provinsi juga ada jalannya bukan provinsi, Pak Gubernur memberikan 30% untuk Tanggamus. Ya Bu ya, jadi kalau bersabar. Mungkin itu ada lagi yang lain. Saya terima kasih ya Pak Arlan, terima kasih Ibu Haryati, terima kasih Bu Seda, terima kasih. Mas Ripa, yang saya tanya mana loh? Balik saya. Bu Mas Ripa, terima kasih ya Ibu Bapak-bapak, teman-teman media. Ini memang badan saya. Beliau-beliau ini yang sejak awal bersama saya. Jadi kalau reses dengan beliau-beliau ini lebih ke arah silaturahmi dan tepuk tangan. Karena aspirasinya mereka sudah melalui perempuan biasanya. Ya, mungkin cukup itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nanti saya minta secara simbolis
ada 2 orang yang laki-laki dan 2 orang yang ibu-ibu untuk pemberian santunan, transport dan lain-lain. Selebihnya nanti sesuai absen ya Pak, itu apa? Nanti sama apa Anda? Cukup. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan pantun buat ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ikan hiu melayang-layang. I love you ibu-ibu saya. Bu, kita 2 orang. Siapa aja boleh yang paling tepat boleh. Nanti anak-anaknya juga dapat ini, dapat buat dibuka. Oh, yang anak-anak kasih kok. Ya, ibunya dapat, anaknya dapat, yang ngantar dapat hari ini. Insya Allah semuanya sesuai dengan bagi adil, bukan bagi rata. Kuatkanlah persaudaraan, tali persaudaraan di antara kami. Ibu, kita sekarang ini hari ini dibantu sama S2 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadamu. sama SPPK Pegu juga. kepada Bapak Abdul Susanto dan juga Bapak Kendra Mata. 1, 2, 3. Ini kosong diri ajmain sama Waduh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Partai Gerindra Bapak M. Rangga Putra Hakim beserta Ibu. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan. Selalu setia bersama kami. Nah, jangan lupa vlognya. 1, 2, 3, oke. Serta Bapak Ibu sekalian yang relawan serta pendamping PKH Kecamatan Pugung yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan di acara. Kamera siap. Siap. Siap kamera. 1, 2, 3. Oke. Gaya semangatnya. 1, 2, 3. Oke. Jalan lurus. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu sekalian, di sini tidak banyak yang kami sampaikan mewakili. Di belakang silakan berdiri, biar terlihat semua. Oke, kamera siap. 1, 2, 3. Oke. Gaya semangat. 1, 2, 3. Oke. Jalan lurus. 1, 2, 3. Ini dari ranting Ilmomon Pak untuk relawan Pak Rangga. Dapat memberikan manfaat serta membawa kebaikan bagi masyarakat dan pembangunan. Di acara ini artinya kita selalu bersinergi untuk atau ingin yang kita rencanakan ke depannya terwujud dengan adanya pertemuan ini. Semoga ke depannya kita lebih bersinergi lagi. Pak Rangga belum semuanya
mendatangi ke setiap pekon, mungkin akan kedepannya akan semua didatangi Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Jadi kedepannya untuk harapan beliau semoga terlaksana dengan lancar. Itu harapan kami semua Bapak Ibu. Karena dengan adanya dewan, dengan adanya karena apa? Karena kita di sini sering berkomunikasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tahu biar masyarakat semua nanti ke depannya, oh ini nanti akan bertahap seperti itu. Semoga aja terlaksana Bapak Ibu. Menjabat selaku wakil 1 Pak, alhamdulillah bangga Bapak sekalian. Ya, mungkin itu saja Pak, sedikit sambutan dari saya, kurang dan lebih. Yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tanggamus, Bapak M. Rangga Putra Hakim beserta Ibu Ayu Ijda Marjatine. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya waktu yang kita nantikan bersama untuk menyimak dan mendengarkan sambutan Wakil Ketua 1 DPRD PKH Kecamatan Talang Padang dan juga Berharap semua pendampingnya hadir pada Talang Padang. Yang kami hormati pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Tanggamus dan juga Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Tugu dan beserta rekan-rekan media yang berbahagia yang berkesempatan hadir pada hari ini. Sambil tunggu ya Bu. Yang saya hormati Ketua PAC Tugu. Semoga senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara penjaringan aspirasi masyarakat anggota DPRD Kabupaten Tanggamus reses kedua sidang kedua tahun 2026. Baik, untuk mengawali acara ini, marilah bersama kita berucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan Tercinta ke saya luar biasa hari ini, makanya Bu tambah semangat saya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa ya Allah ya Tuhanku, kesempatan kami ini agar kegiatan kami pada hari ini dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat. Saya sesuai apa yang saya sampaikan tahun lalu. Dalam keadaan berpuasa ini mengharapkan keberkahan yang Mudah-mudahan kita tahun depan resesnya di situ. Nanti kalau sudah selesai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi Menetap. Dan alhamdulillah memang di luar dugaan, di luar rencana, tapi alhamdulillah Allah berkata lain, kami mulai bangun rumah. Minta doanya supaya lancar untuk depan kita semua sama-sama. Jadi kali ini silaturahmi kami semakin erat dan kesehatan kami semakin terjaga agar kami dapat melaksanakan puasa kami sampai pada akhir dan juga kami menjadi 10
bulan Ramadan kita kumpulnya Pak setahun sekali. Selama 2 tahun saya berjalan di Dewan, kita baru kesempatannya secara bersama-sama ya Pak, baru bisa setahun sekali. Mudah-mudahan mulai tahun ini nanti saya sudah bilang sahabat adat, saya sudah mulai keliling. Kalau ada pertemuan PKH nanti saya ikut keliling ya Pak ya. Jadi saya ini belum ibu-ibu. Jadi mohon maaf Bu dari Pungkut kalau agak lupa di mana nama tempatnya. Cuma saya ingat bisa jahit kan, bisa jahit. Nah ingat saya, tenang aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Kabulkan ya Allah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat alaihi salam di endorse kita. Katanya yang perlu kita nanti bisa aja. Siapa namanya deh? Nanti dobrin dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Habib, jangan didengerin amat Bu Bapak Habib. Kalau buat saya dan buat kita, Pak Habib ini tetap kontak kita. Nah, karena melalui beliau dan rekan-rekan perjuangan saya, perjuangan kita, Allah ridhoi dan alhamdulillah sekarang saya tahun kedua menjadi pimpinan, bukan cuma anggota Pak Habib, pimpinan. Jadi insya Allah saya tidak akan mau melupakan perjuangan kita semua. Semoga Pak Habib juga bersedia tetap bersama-sama kami. Yang saya hormati Bang Ali, Bang Aswin, ada di belakang Bang Fahir. Berdiri Bang, coba lantai kanan antara kamera. Nah ini Bang Fahir dan ada Bang Febri. Yang saya hormati para pengurus partai saya dari DPC, Gerindra, PAC, hadir semua. Dan ini juga ada teman-teman media. Sebelum saya menyapa ibu-ibu, tak lupa ini yang paling saya sayangi dan saya cintai ini bekas pacar saya, Ibu Ayu Mardatila, istri tercinta dan satu-satunya. Nah, benar Bang? Satu-satunya. Dan teman-teman media yang hadir juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Tapi pun Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Tadi kita sudah sama-sama berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama dipertemukan kembali. Kayaknya saya ini masih kurang maksimal buat kita. Ketemunya cuma setahun sekali. Saya mohon maaf, mudah-mudahan tahun ini dan ke depannya bisa lebih sering lagi. Cuman mungkin acaranya ya Pak Alia, kita tidak perlu terlalu formal lah nanti. Saya yang akan belajar mendatangi bapak-bapak dan ibu-ibu melalui teman-teman pendamping. Alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah hari ini Pak Habib kita hadir dan Pak Aswin hadir. Ini jarang-jarang Ibu, Bang Aswin sudah di Tanjung Karang, sekarang hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Semoga berkah buat kita semua. Selawat terakhir salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan sahabat dia berkawan. Amin. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini judul saja. Penjaringan hari ini adalah judul kegiatan saya. Tapi nawaitu saya hari ini adalah untuk silaturahmi dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang mana adalah bagian dalam perjuangan saya sampai saya hari ini. Terkait aspirasi mungkin nanti akan saya jelaskan. Cuman saya hari ini mau fokus aja dulu. Mau fokus sama kita semua Bang Ali, ya kan? Ketemu cuma setahun sekali. Mudah-mudahan pertemuan setahun sekali ini sama-sama berkenan dan berkesan di hati kita. Bapak-bapak ibu sekalian, seperti yang Bang Ali disampaikan, saya
dalam hal ini kepada ibu-ibu dan bapak hadirin serta abang-abang pendamping adalah bentuk wujud balas budi saya, bentuk wujud rasa terima kasih saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga abang-abang pendamping. Perkara saya jadi dewan dan alhamdulillah menjadi pimpinan sesuai apa yang saya inginkan, itu memang kebetulan Allah. Dari Allah diberikan kepada, tapi melalui keberkahan perjuangan kita semua. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada abang-abang pendamping, dan untuk itu saya berniat kepada bapak-bapak, ibu-ibu akan tetap menjalin silaturahmi selaku saya pribadi. Sebagai saya seorang anggota legislatif yang memang jadi pada perjuangan kita semua, saya siap untuk mengakomodir apa yang menjadi aspirasi, walaupun tidak secara keseluruhan. Karena aspirasi kalau yang menyangkut pemerintah itu ada tahapannya dan ada aturannya. Belum tentu semua walaupun saya pimpinan bisa saya akomodir. Tapi kalau aspirasi itu bentuknya pribadi, saya akan selalu coba untuk maksimal penuhi. Saya pernah janji sama ibu-ibu ini Pak Alvin, bapak-bapaknya soalnya kalau bapak-bapaknya ikut aja. Ibu-ibu ini, ibu-ibu dulu waktu kita berjuang pertama itu ada hadiah kerudung ya Bu? Kerudung. Dan entah gimana nih Bang Ali, Bang Aswin, ibu-ibu ini sepakat gubuk dengan Talang Padang sama. Bawahnya mana Pak? Kok cuma atas, bawahnya mana? Nah, alhamdulillah Bu, insya Allah hari ini bawahannya sudah siap. Hadiah buat ibu. Karena pada saat itu ya Bu, kalau saya jadi nanti kita buat seragam ya. Nah, mohon maaf butuh waktu 1 tahun. Tapi saya tidak lupa. Nanti saya akan, ibunya akan bayar secara simbolis, tapi nanti saya diserahkan kepada abang-abang pendamping. Untuk ibu-ibunya ada bahan untuk seragam, terserah mau dibuat gamis atau gamis ya, buat gamis, untuk gamis. Nah untuk bapak-bapaknya ada seperangkat alat sholat, bukan mas kawin ya, maksudnya seperangkat alat sholat itu ada sejadah, ada sarung, ada tasbih, ya kan? Kalau nggak bisa bingung kalau ukurannya. Jadi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Saya memenuhi janji saya 1 tahun silam. Ya. Lalu berikutnya saya berharap saya ini tetap diingat sama ibu-ibu. Dalam kesehariannya tolong doakan saya Bu. Nggak banyak, saya minta doanya buat saya. Yang pertama doakan saya sehat dan panjang umur. Doakan saya murah rezeki. Doakan saya yang paling penting bermanfaat buat orang banyak, khususnya buat kita semua. Amin. Allah. Karena kalau mau masuk di resesnya, saya akan tanya saja. Yang pasti punya masalah BPJS ya Pak? Ada? BPJS masih ada masalah? Berarti pasti sekarang masalahnya cuma yang pertama kira-kira jalan Pak. Yang kedua Pak mungkin ada air bersih. Kalau pada air bersih ya? Masalah ya? Jalan. Nah saya cerita sedikit untuk jalan. Untuk jalan tahun ini mudah-mudahan sudah mulai dikerjakan. Pak Bupati dari kemarin sibuk mengklarifikasi berita di media sosial. Jangan tanya duitnya dari mana. Terus-terusan Pak, beliau adalah pemimpin kita. Kita berikan kesempatan beliau untuk membuktikan janjinya. Dan saya selaku kader Partai Gerindra dan pimpinan di DPRD Kabupaten Tanggamus membersamai beliau selalu.
Jadi beliau selalu pikirin tuh Pak. Cuman memang kendalanya begitu dia menjabat langsung dipangkas efisiensi. Nah ini tahun 2026 ini murni adalah anggaran yang beliau susun. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan ini apa yang beliau janjikan akan terrealisasi. Sama-sama kita doakan. Berikutnya lagi Pak, kalau nanti ada aspirasi seperti yang tadi Pak Kali sampaikan, mohon maaf masih di pinggir jalan. Besok tahun depan mudah-mudahan sudah di sana. Amin. Itu bukti keseriusan saya Bu. Saya ngulang tiuh buat ibu-ibu supaya cepat saya bawa istri anak apa? Istri satu-satunya saya dan anak sematawayang. Kebalik Pak, istri sematawayang. Jadi Bu, Pak, nanti kalaupun ada aspirasi boleh. Pak Eko mana Pak Eko? Sini Pak Eko. Ini komandan tempur saya ini. Namanya Mas Eko Tirtoyoso Putro Nenggolo. Panggilan akrabnya Angga. Nanti boleh minta nomor Pak Eko. Yang mau ada aspirasi boleh minta nomor Pak Eko atau nanti bisa japri sama Pak Eko. Ini koordinator saya. Siapa nanti yang perlu apapun aspirasi, apakah jalan, apakah BPJS. Sementara ini untuk aspirasi hari ini saya serahkan nanti kepada beliau supaya kita bisa fokus pada silaturahmi ini dulu. Jadi Pak. Kemudian Ibu Sartupiah, Bu Sinar Betung. Ya, lanjut aja. Saya mau saling bingung ini. Ibu Diana. Ibu Diana. Kemudian Ibu Megawati. Oh, Megawati Soekarno Putri ya. Ibu Samia. Udin Sinar Petir. Udin. Kemudian Elia Rosa. 1, 2, 3. Oke. Oh udah. Oh ya sudah. Apa udah datang apa udah? Arlan. Lanjut aja sini. Silakan Arlan. Langsung setia bersama kami. Nah, 1, 2, 3. Oke. ya. Oke, kami jangan konstituen. Tapi jangan tidak melupakan apa yang program-program pemerintah dan situasi kondisi dilaksanakan di Tokyo yang mereka sampaikan di tahun lalu. Tadi kan sempat dibahas tentang infrastruktur dan BPJS Ketua. Gimana tanggapan ini? Ya, infrastruktur ini kan secara bertahap ya. Cuman kami dari DPR itu sudah mengemas dengan anggaran yang ada dan Pak Bupati juga sudah menambah pinjaman juga untuk fokus ke infrastruktur. Kita harapkan sejak tahun 2020 ke depan pembangunan infrastruktur sudah mulai merata dan kondisi jalannya akan lebih baik. Untuk BPJS sendiri gimana? BPJS kalau yang dua kali ini kita reses, alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Harus laksanakan baik. Terkait dengan ini Pak Ketua, apa yang sampai netizen, jangan tanya uangnya dari mana, itu PR dari kita juga untuk Pak Ya, Bupati. kalau terkait itu kan adalah persepsi penerimaan orang. Tapi untuk kita oleh masyarakat, sejak Bupati menyuarakan hal itu, beliau juga sudah berbuat banyak dan kami selaku memang DPR dan Partai Gerindra membersamai beliau dalam mengupayakan upaya-upaya ada masuk kegiatan perbaikan di infrastruktur dan lain-lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Berarti tahun kedua ini berarti fokus untuk perbaikan infrastruktur seperti dan kemarin. Ya, jadi kalau 2026 ini kan sudah beliau yang punya program. Dan tentunya memang infrastruktur sangat diperhatikan dengan tidak meninggalkan program lain seperti pendidikan dan kesehatan. Siap. Terima kasih. Ya. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan.